Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sejahtera untuk semua bangsa, semua saudara, sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kembali lagi dengan saya Abdul Aziz Jazuli di channel ini. Akhir-akhir ini saya menemukan sebuah video ya. Sebuah video yang menurut saya berlebihan. Siapa namanya? Yaitu Ja'far bin Abdul Qadir. Ini Ja'far siapa nggak tahu. Walhasil mari kita simak bersama-sama bagaimana video yang beredar ini. Silahkan disimak. Mengatasnamakan Nabi Muhammad SAW, tapi mereka paham bahwasanya nasab yang absah yaitu Ba'alawi, Habaib memang benar cucu Nabi Muhammad SAW. Muncul satu orang, Habib bukan cucunya Nabi Muhammad. Kurang ajar nggak ini? Ini bahaya nih. Ini orang kalau nggak tobat bakal keluar korwali nih. Ini bisa-bisa meninggal su'ul khotimah. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu jangan ikut-ikut. Diam mulut, jaga lesan, jaga tangan jenengan, jangan sampai ikut komentar yang macam-macam. Bahaya. Nah, itu videonya. Dimana ada beberapa poin ya dalam video ini, bahwa yang pertama nasab Ba'alawi itu adalah nasab yang absah. Mereka benar-benar cucu dari Nabi Muhammad SAW. Poin pertama. Kemudian kedua, ada seseorang yang tiba-tiba mengatakan Habib bukan cucu Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga, dia ini mengatakan kurang ajar. Mengatakan hal ini sangat berbahaya. Bahkan ketika dia itu tidak tobat, maka akan kualat para wali. Bahkan bisa-bisa dia itu akan meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Maka jangan ikut-ikut, bahaya. Nah, ini kata dari Ja'far bin Abdul Qadir. Nggak tahu itu siapa ya. Nah, barangkali yang dia maksud itu adalah sebuah hadis ya. Ini dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasulullah SAW itu bersabda, "Ithnani finnas, huma bihim kufrun." Ada dua hal yang ada di kalangan manusia dengan dua hal ini manusia itu akan bisa menjadi kafir. Yang pertama al-qadhu atau at-ta'nu fil ansab, mengkritisi nasab. Yang kedua an-niyahatu wan niyahatu alal mayyit. Nah, ini nanti akan saya jelaskan di akhirnya. Walhasil ketika sebuah nasab itu diteliti, apakah lalu kemudian dia menjadi seseorang yang kafir sebagaimana yang tertera di dalam hadis ini ya. Lalu kemudian bagaimana dengan para ulama-ulama yang menafikan atau menafikan nasab atau mengkritisi sebuah nasab yang berdasarkan atas ilmu? Tentu kita membutuhkan kepada penafsiran para ulama dalam hadis ini. Apakah keumuman hadis ini itu diambil keumumannya, atau sebaliknya hadis ini ketika menyebutkan at-ta'nu fil ansab itu memiliki makna yang khusus, makna yang terbatas pada makna tertentu atau hal tertentu. Maka memang saya temukan ada beberapa ulama-ulama yang ketika mengkritisi hadis ini, yang diantaranya adalah Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Fathul Bari, kemudian Jalaluddin As-Suyuti di dalam kitabnya At-Tawdih Al-Jami' As-Sahih, kemudian Al-Munawi di dalam kitabnya At-Taisir Syarah Al-Jami' As-Saghir, dan masih banyak lagi, di mana para ulama-ulama ini mengatakan
Dan teksnya ini teks dari Al-Hafidz Ibnu Hajar. Al-qadhu min ba'din nasi fi nasabi ba'din. Di mana pengkritisan nasab dari sebagian orang terhadap nasabnya orang lain, tapi bi ghairi ilmin, tanpa ada keilmuan. Nah, inilah hal dimana ketika seseorang itu mengkritisi nasab orang lain tanpa ada ilmu, tanpa ada dasar, maka hal ini bisa menjerumuskan seseorang itu dalam kekafiran. Berarti mafhumnya, ketika seseorang itu meneliti, mengkritisi nasab satu kelompok, satu golongan dengan ilmu, ya, dengan pengetahuan, dengan data-data primer, dengan data-data sejarah, apakah kemudian dia itu masuk dalam larangan inilah? Katakan seperti itu. Ternyata tidak. Lantaran mafhumnya seperti itu. Artinya teks dari hadis itu hanya mengarah kepada seseorang yang mengkritisi nasab orang lain yang tidak berdasarkan atas ilmu. Berarti ketika dia itu mengkritisi nasab orang lain, meneliti nasab orang lain, tapi berdasarkan atas keilmuan, ya maka tidak masuk ancaman dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu kita ini selalu ingat dengan sebuah statement ya dari Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya As-Sawa'iqul Muhriqah, di mana di dalam kitab tersebut Ibnu Hajar mengatakan, yang bagi likulli muslimin an yakuna lahu ghiratun fi hadan nasabi syarif wa dhabtihi hatta la yantasiba ilaihi sallallahu alaihi wasallam ahadun illa bihaq. Sudah sepantasnya bagi seorang muslim untuk memiliki kecemburuan. Kecemburuan dalam hal apa? Dalam nasab yang mulia, nasabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua adalah wa dhabtihi hatta la yantasiba ilaihi sallallahu alaihi wasallam ahadun illa bihaq, dan dia juga berkewajiban untuk memverifikasi, untuk meneliti nasab yang bersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga hatta la yantasib, sehingga tidaklah seseorang itu mengaku-ngaku memiliki nasab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali atas dasar kebenaran. Sehingga hal ini, meneliti sebuah nasab, apalagi yang seseorang itu mengaku nasab yang mulia, nasab yang tertinggi, yaitu nasabnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu kita harus lebih hati-hati, harus lebih selektif, harus lebih pilah-pilih, harus memverifikasi seseorang yang mengaku-ngaku nasabnya bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tentu ini ada dasarnya kan. Tentu ini ada dasarnya. Sehingga ketika memang redaksinya itu seperti itu, baik dari para ulama-ulama tadi yang menafsirkan hadis yang saya sebutkan di awal, atau mengacu kepada ucapannya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullahu ta'ala. Nah, sehingga ketika ada seseorang yang meneliti sebuah nasab, ya tidak bisa ditakut-takuti dengan adanya apa? Kekurang ajaran, ya kan? Kemudian kalau dia itu tidak tobat, maka meninggalnya itu dalam keadaan su'ul khotimah, kemudian kualat, ya kan? Dan seterusnya. Sehingga doktrinisasi yang model seperti itu sudah tidak dibutuhkan lagi. Lantaran apa ya? Lantaran ketika penelitian terhadap sebuah nasab itu berdasarkan atas ilmu, bukan berdasarkan atas kebencian, ya maka tentu hal ini dibenarkan oleh syariat. Sehingga apa salahnya gitu? Apalagi dengan ditakut-takuti dengan doktrin seperti itu. Ya pendekatannya sajalah pendekatannya. Pendekatannya itu mudah sebenarnya. Mudah kita pahami.
mudah kita simak dan mudah kita resapi. Dan ini juga sudah saya jelaskan di dalam, sudah saya sebutkan, sudah saya upload di video yang sebelumnya, yaitu Ustadz Jajat Sudrajat itu ya, sahabat saya, saudara saya. Seseorang yang intinya seperti ini, seseorang yang mengaku-ngaku dia ini adalah memiliki nasab yang bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu tidak ada bedanya dengan seseorang yang diberi sebuah daging. Di mana daging ini oleh yang memberikannya, dia mengatakan, oh daging ini adalah daging sapi. Tapi orang yang diberi daging ini mencurigai apakah benar atau tidak bahwa daging ini adalah daging sapi, atau jangan-jangan daging ini adalah daging babi. Nah, sehingga ditelitilah, orang yang diberi ini meneliti daging ini apakah benar-benar daging sapi ataukah daging babi, melalui ciri-cirinya, ya kan, kemudian melalui tanda-tandanya, mana kira-kira tanda-tanda yang lebih dominan, lebih banyak dari daging yang diberikan kepada dirinya. Nah, kemudian setelah diteliti, ternyata 1, 2, 3, 4 ciri-ciri daging sapi, ciri-ciri daging babi itu malah lebih banyak. Nah, sehingga setelah itu dia berkesimpulan, oh, daging ini ternyata bukanlah daging sapi, tapi daging ini adalah daging babi. Sehingga apakah bisa dikatakan bahwa ketika dia ini meneliti status dari daging itu adalah daging sapi atau daging babi, lalu kemudian dia ini seolah-olah menghinakan orang yang memberinya? Kan nggak seperti itu. Tapi dilihat dari kesimpulan setelah melakukan sebuah penelitian atau pengecekan kalau daging ya. Nah, kemudian setelah ternyata dalam daging ini lebih banyak ciri-ciri daging babi, ya otomatis dia berkewajiban untuk mengatakan bahwa ini adalah daging babi, sehingga haram untuk dikonsumsi, haram untuk dimakan. Nah, begitu juga dengan seseorang yang mengaku-ngaku bahwa dirinya adalah keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana nasab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah nasab yang paling mulia. Lalu diteliti, ditelaah, dipelajari, ya, diverifikasi melalui tanda-tandanya, melalui data sejarah, data-data primer dari kalangan para ulama-ulama nasab. Lalu setelah itu dia berkesimpulan bahwa oh, nasab ini tidak terkonfirmasi secara data ilmiah. Nah, kalau di zaman modern ini ya berarti secara DNA gitu. Lalu apakah kita ini mengatakan bahwa nasab yang seperti ini adalah nasabnya keturunan Rasulullah SAW? Tentu tidak. Bahkan orang-orang yang memiliki ilmu, ketika sudah meneliti nasab tersebut, kemudian berkesimpulan bahwasanya nasab itu memang tidak bersambung kepada Rasulullah SAW, maka ulama tersebut berkewajiban untuk menjelaskan kepada masyarakat bahwa nasab itu adalah nasab yang tidak bersambung kepada Rasulullah SAW. Nah, sehingga hal ini tidak bisa dikatakan sebagai sebuah kebencian. Hal ini tidak bisa dikatakan sebagai sebuah kebencian kepada keturunan Rasul. Long statusnya belum jelas. Dan statusnya sedang dipelajari, sedang diteliti. Kemudian orang lain ketika meneliti nasab tersebut dikatakan dengan orang yang benci atau orang yang pembenci duriyah Rasul. Long status keduriyahannya saja belum jelas gitu kan. Makanya dalam siapa tadi, Ja'far ya, ketika mengeluarkan statement yang seperti itu, ya saya rasa tidak sesuai lah. Sehingga hal ini wajib menjadi sebuah pelajaran bagi kita semua, bahwa penelitian nasab itu sebenarnya demi kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dengan mengacu kepada ucapan dari Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami, hatta la yantasiba ilaihi sallallahu alaihi wasallam ahadun illa bihaq, sehingga tidak mudah bagi siapapun ya
untuk menisbatkan dirinya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kecuali atas dasar kebenaran, kecuali berdasarkan atas hujjah. Barangkali ini saja yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan semoga kita ini tidak selalu dijejeli dengan doktrin-doktrin yang menyesatkan untuk menakut-nakuti agar nasab-nasab mereka itu tidak dikritisi, untuk tidak dibahas, untuk tidak diteliti. Nah, sehingga hal ini mudah-mudahan memberikan penerangan bagi kita semua, penjelasan bagi kita semua, pencerahan bagi kita semua, dan mudah-mudahan dengan hal ini kita justru menambah bertambah kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Barangkali ini saja yang bisa saya sampaikan di dalam video ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.